Halo teman-teman semantrian semuanya, kembali lagi di Ngobas, Ngobrol Bareng Semantri. Bersama saya, host kalian, Naila Nindya Syarani. Kali ini, Naila bersama salah satu pembina organisasi yang tersohor di Semantri tentunya. Kita langsung saja sambut ada Aba Awil sebagai pembina organisasi. Silakan perkenalan diri, Pak. Halo, gitu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Asyuli Zikri, SMA 3 Painan, pembina organisasi. Oke, Pak. Oke, nah. Oke, Mbak, di podcast kali ini Nela pengen nanya-nanya tentang sistem organisasi yang ada di Semantri, Pak. Oh. Oke, kayak orang-orang kan bisa lihat tuh, Mbak, di luar sana bagaimana sih sistem organisasi berjalan di SMA Negeri 3 Painan, Pak. Karena kita tentu tahu organisasi-organisasi di SMA Negeri 3 Painan ini sangat-sangat luar biasa kerja kerasnya ya, Pak. Iya. Mungkin langsung saja ya, Pak, ke pertanyaan pertama, organisasi apa aja sih, Pak, yang ada di SMA Negeri 3 Painan? Ya, terima kasih nih atas waktunya saya diundang ke sini, podcast keren menurut saya ya. Pertama, Semantri itu kan sekolah boarding ya. Iya, Pak. Di mana anak-anak selama pendidikan di sekolah ini dia tinggal di asrama. Ya, sehingga banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, beranjak dari sana awalnya kita hanya ada OSIS dan EPK. Lalu berkembangnya zaman sesuai dengan tuntutannya, akhirnya kita coba mengembangkan ada badan pengawas organisasinya, ada dewan kerja ambalannya, kalau nggak di sekolah ini katanya pramuka gitu ya. Iya, Pak. Lalu kemudian kita juga punya khusus ya, di pemilih itu ada komisi pemilihan umumnya. Iya, Pak. Ya. Betul, Pak. Dulu kita juga kolaborasi dengan PIKR ya. Kemudian ada juga tim UKS-nya kita ya, selain dari OSIS dan MPK. Tentu ini agak berbeda dengan sekolah lain. Iya, gitu betul, ya. Pak. Kira-kira gitu kalau. Oke, Mbak. Nah, Mbak, mungkin di episode kali ini Nela sedikit terkhusus ya, Mbak, membahasnya yaitu di organisasi OSIS, Mbak, yang sangat mungkin orang-orang tahu itu organisasi utama yang besarnya gitu, Mbak. Nah, Nela pengen nanya, Mbak, apa sih bagaimana proses pembentukan OSIS di SMA Negeri 3 Painan, Pak? Ya, kalau bicara tentang OSIS, kita harus bicara tentang landasannya gitu ya. Undang-undang tentang kesiswaan ya, melalui Permendikbud itu mengatakan organisasi satu-satunya organisasi siswa yang diakui di sekolah adalah OSIS. Ya, betul. OSIS ini dia berdiri sendiri, tidak terikat dengan OSIS sekolah lain yang kemudian dikelola oleh sekolahnya masing-masing melalui kepala sekolah, wakil kesiswaan, lalu kemudian diurus oleh pengurusnya, kemudian ditunjuk pembina OSIS-nya. Ya. Nah, tadi nilai nanya, bagaimana proses SMA 3 Painan membangun OSIS-nya? Ya, betul, Pak. Sebenarnya mungkin kita tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah lain. Cuman kita coba mengambil ya, kalau kita gambarkan sebuah negara, maka sistem OSIS di SMA 3 Painan kita buat miniaturnya negara gitu. Iya, Pak. Ya. Mulai dari proses pembentukan ketuanya, rekrutnya, pengurusnya, sampai nanti ada sidang-sidang ya gitu ya, untuk mengesahkan program kerjanya. Tadi nilai nanya, gimana sih Pak pembentukannya? Nah, kita ada namanya partai pendidikan. Ya. Ingat ya, Ingat, partai pendidikan ya, bukan partai politik yang tidak bergabung sama sekali dengan politik praktis gitu. Ya, di mana partai ini dibentuk oleh siswa-siswa SMA 3 Painan, kemudian ada pembinanya dari guru. Lalu ketika fase pemilihan, mereka melakukan penjaringan calon-calon ketua gitu ya. Ketika mereka dapat calon-calon ketua, lalu nanti calon-calon ketua ini dicalonkan oleh partai pendidikan. Kita ada 3 tuh kalau nggak salah ya. Ada 3 partai pendidikan yang ada di SMA 3 Painan ya. Ada PSG ya, Partai Solidaritas Generasi Emas gitu. Ada Partai Gepatri gitu ya, Gerakan Pelajar Sumantripa. Satu lagi apa tuh? GPS, ada Pak. GPS gitu ya. Jadi 3 partai ini mengusung kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS melalui proses yang panjang tentunya. Iya, Pak. Ya. Sampai mereka lulus, nanti mereka bakalan mendaftar ke KPU.
ya KPU nanti akan memverifikasi partai yang lolos atau tidak. Kalau lolos maka mereka bisa mengajukan calon untuk diikutkan di pemilu tersebut. Nah, selesai di tahap itu kita lakukan proses pemilihannya panjang gitu ya, mulai dari tahap pencalonan, lalu verifikasi, sampai nanti debat terbuka dan baru dilakukan pemilihan langsung ya. Ada tawaran, bisa nggak Semantri ngadain pemilihan secara online gitu ya? Iya, Pak. Dengan kondisi sekarang sebenarnya bisa. Nah, cuma persoalannya kan Semantri tidak diizinkan menggunakan gadget langsung ya. Iya, Pak. Gawai mereka mungkin hanya laptop gitu ya. Sehingga kita juga kalau langsung itu ada rasa-rasa sensasi jurdilnya gitu, luber jurdilnya. Betul, Pak. Tapi kalau sudah pakai aplikasi kayaknya kita kehilangan langsungnya euforianya gitu ya, Pak. gitu tuh. Nah, sampai di titik pemilihan langsung, ketuanya nanti pemenangnya langsung diketahui setelah pemilihan. Nah, proses selanjutnya ketua dan wakil ketua terpilih diberikan amanah untuk membentuk struktur. Ya, satu prodinya dia. Nanti akan ada mereka bentuk namanya pansel ya, panitia seleksi untuk masuk ke pengurus OSIS. Artinya ketua ini punya wewenang penuh sebagaimana presiden, ketika beliau terpilih beliau punya kekuatan untuk membentuk menteri-menteri. Sama dengan kita ya. Ketua ini diberikan kepercayaan wewenang untuk memilih siapa orang-orang terbaiknya. Nah, selesai itu ya, maka dibentuk pansel. Pansel ini bekerja, mungkin tentu ada administratifnya juga ya. Iya, Pak. Yang harus mereka siapkan gitu. Mungkin seperti ada pengumpulan bahan, sama lah ke sekolah lain ya. Tapi ini ada panitia khususnya, panitia seleksinya yang nanti punya kriteria khusus tertentu yang bisa lolos untuk masuk ke OSIS sama 3 Baina. Ya biasanya data-data tahun-tahun sebelumnya hampir 80% siswa dari kelas 10 dan kelas 11 ikut seleksi. Mendaftar, Pak. Mendaftar untuk pengurus OSIS. Wah. Dan itu kapasitas cuma 30 orang. Berarti hanya orang-orang yang terpilih saja ya, Pak, Ah. menjabat. Artinya ada standar tinggi yang ditetapkan ya. Ketika peminatnya banyak lalu kuotanya sedikit, maka ada limited edition di sana. Betul. Kualitas kelihatan di sana gitu ya. Nah, nanti setelah mereka melewati proses panjang lalu kemudian diumumkan, nah ketua dan pengurus terpilih bakalan dilantik secara resmi oleh kepala sekolah. Misalnya kita punya seremonial ya di lapangan, lalu kemudian ada agenda khusus untuk pelantikan tersebut ya. Nah, dari rangkaian mulai pemilihan sampai nanti pelantikan ya, sampai dengan diserahkan jabatan itu dilaksanakan oleh KPU. Mungkin kita konsennya ke OSIS ya, tapi iya, itu Pak. gawainya KPU. Nanti mungkin ada kesempatan kita bicara tentang KPU. Betul, Pak. Nah, selesai maka biasanya pengurus OSIS melalui ketuanya ada deadline khusus waktu untuk menyelesaikan program kerjanya dia. Ya, satu prodi itu mereka harus buat program kerja bersama ya, apa yang bakalan mereka lakukan 1 tahun ke depan. Ya, tentu kalau di SMA 3 Painan ada 8 bidang. Iya, betul. Ya. Ada bidang olahraga ya, bela negara, imtak gitu ya, seni ya, kemudian bahasa budaya ya, ada KKWU-nya juga, kreativitas kewirausahaan ya. Kemudian ada di bidang medcraft ya, media kreativitas gitu. Nah, mereka bikin dari awal rencana 1 tahun ke depan dengan pengurus inti. Nanti ketika mereka selesai, mereka akan sidang. Ini uniknya di Semantri ya. Jadi program OSIS ini tidak langsung bisa jalan ketika mereka sudah sepakat di dalam internal mereka. Iya, Pak. Mereka harus bawa program ini sidang bersama dengan Majelis Perwakilan Kelas. Oh, MPK. MPK ya, Pak. MPK. Kenapa? Ya, kenapa harus melewati MPK dulu? Karena anggaran yang digunakan ya selama prodinya OSIS itu adalah sumbangan dari siswa. Jadi untuk informasi di Semantri itu kita diizinkan memungut iuran langsung ke siswa ya, itu 7.000 per bulan yang langsung dikelola oleh bendahara OSIS. Jadi saya pembina OSIS, wakil kesiswaan dan kepala sekolah tidak pernah lihat langsung uangnya. Ya, kami hanya memastikan itu jalannya benar
dan tidak kita kawal dengan baik, lalu kemudian langsung diputuskan melalui MPK kegunaannya kemana saja anggaran tersebut. Nah, karena dia menggunakan uang rakyat, maka perwakilannya siswa dia menggunakan uang siswa, maka perwakilan siswa harus mengetahui. Nah, ketika mereka sudah sampai di titik sidang, nanti akan ada sidang paripurna, nama sip komisi, nanti ada sidang paripurna. Lalu ketika sudah disetujui, ya 1 tahun ini sudah ketuk palu gitu ya, departemen olahraga dapatnya 1 prodi sekian gitu ya, lalu kemudian nanti bidang seni dapatnya sekian gitu. Kalau saya tidak salah, 1 tahun anggaran OSIS di SMA 3 Painan itu jumlahnya sekitar 25 juta. Wow, Masya Allah, banyak sekali ya Pak. Berarti uang ini pegang oleh bendahara OSIS ini Pak? Iya, langsung dikelola. Ya, biar ya, karena takut hilang ya, bisa bendahara itu dititipnya di tabungannya organisasi gitu. Ya, tentu 25 juta ini mengakomodasi beberapa organisasi yang lain. Tidak hanya semuanya ke OSIS. Pembagiannya ini ditentukan di sidang paripurna Majelis Perwakilan Kelas. Ya. Jadi kalau pembagiannya itu ada OSIS, MPK, Pramuka, ada pengawas organisasi ya BPO, Badan Pengawas Organisasi, kemudian ada KPU ya. Nah, 5 lembaga tinggi sekolah ini masing-masing akan dapat anggaran yang berbeda. Ya. OSIS itu diputuskan MPK kalau saya tidak salah 55%, ya. Kemudian DKA-nya ada 15% dari total keseluruhan 25 juta. Kemudian MPK-nya juga 15%, lalu kemudian BPO-nya dapat 10%, kemudian KPU-nya dapat 10%. Nah, itu disetujui MPK, anggaran-anggaran yang dibagi tadi. Kalau MPK tidak menyetujui, belum sidang, maka anggarannya tidak bisa dicairkan gitu. Jadi ada proses di mana kita menjadi miniatur negara itu naik ya. Kita mencoba MPK kita berfungsi sebagai badan pengawas. Ya, mitranya pemerintah lah gitu ya. Mitranya dari OSIS gitu. Sehingga 8 bidang OSIS tadi masing-masing, bahkan kalau seandainya 55% dari total anggaran, kalau saya tidak salah 1 tahun dapat sekitar 18 juta untuk OSIS. Wah, banyak banget ya, Pak. 18 juta. 18 juta ini nanti dibagi ke 8 bidang. Tentu nanti ada juga intinya. Ya, Pak. Nah, inilah yang kemudian disidangkan bersama MPK. Kalau MPK setuju, maka jalanlah programnya. Nanti di pertengahan semester juga ada evaluasinya. Mana program yang tidak jalan selama prode tertentu ya. Kalau saya tidak salah ada rapat evaluasi 1 hari kerja atau 1 semester gitu ya. Nanti kan kelihatan di sana mana OSIS ini nggak jalan, mana enggak. Maka nanti bisa saja MPK punya wewenang untuk mengalihkan anggarannya ke organisasi yang membutuhkan. Kira-kira gitu. Gambar sementara. Berarti panjang banget ya Pak proses untuk membentuk proker di OSIS gitu ya Pak. Masya Allah. Berarti tadi Abang juga udah menjelaskan ya teman-teman, bahwasanya teman-teman yang terpilih dari OSIS itu ada yang terbaik dari yang terbaik. Cuman limited edition yang bisa masuk ke dalam OSIS. Oke, Pak. Nah, Pak, beralih sedikit dari OSIS, apa bisa nggak Pak jelasin apa aja event-event besar yang ada di SMA Negeri 3 Painan? Iya. Sebenarnya ini selalu menarik kita kupas. Iya, betul. Mungkin banyak sekolah lain juga yang penasaran gimana anak-anak Sumantri bisa ngangkat event konsisten setiap tahunnya. Itu yang paling penting ya. Tidak hanya sekedar merencanakan, tetapi juga melaksanakan secara kontinu, berkesinambungan, dan itu tiap tahun alhamdulillah kita sukses gitu. Ada sebenarnya beberapa event besar ya, dan ini tidak hanya programnya OSIS. Ya, kalau dia bicara tentang event besar skalanya sekolah yang angkat, maka ke 5 lembaga yang tadi ikut terlibat, termasuk juga nanti ada UKS, ada PIKR juga ya. Nah, salah satunya adalah Vespa. Ya, ini sebenarnya Vespa ini lahir dari 2012. Ya. 2012 di angkatan 2 ya. Namanya Festival Semantripa. Dulu ya tidak begitu banyak tawaran lomba. Kalau dia festival berarti kan ada beberapa event di dalamnya. Iya, betul, Pak. Ya, ada lomba dan dulu awalnya tidak banyak ya. Kita masih konsen di akademik dulunya.
lomba-lomba sains gitu ya. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun dan kita menyesuaikan dengan kondisinya sekarang, maka kita sudah mulai membuka ruang ke lomba-lomba yang lain. Maka di dalam PESPA tadi ada bidang sainsnya, ada seninya, ada agamanya, ada olahraganya juga, ada bahasanya. Biasanya kita mengangkat di event Festival Sumantri Pak itu sampai 16 lomba. Wah, banyak banget ya, Mbak. Iya. 16 lomba di berbagai cabang keahlian gitu. Kita dapat izin itu 1 minggu. Jadi mulai Senin sampai hari penutupannya hari Sabtu gitu. Oke, Mbak. Nah, Mbak, dari banyaknya lomba ini apakah seluruh anggota organisasi yang 5 organisasi besar tadi ikut bekerja di selama event itu juga atau bagaimana, Pak? Iya, dulu ketika festival ini dilaksanakan, 5 pengurus organisasi itu otomatis menjadi panitia ya. Karena kita anggap mereka adalah pengurus organisasi yang bertanggung jawab di setiap event. Nah, berkembangnya kondisi waktu kita berjalan ya, ada evaluasi yang kita laksanakan. Ternyata banyak tidak menjamin kualitas gitu ya. Kuantitas itu tidak menjamin kualitas. Jadi belakangan kita diskusi dengan Wakil Kiswan Pak Dedel, beliau bilang untuk apa banyak kalau hanya sekedar numpang nama. Iya, betul. Maka ada penjaringan lagi. Artinya tadi masuk organisasi sudah diseleksi orang-orang terbaik, maka untuk bergabung ke eventnya sekolah selevelnya PESPA, terbaik dari terbaik lagi gitu. Terbaik dari terbaik lagi, Pak. Terbaik di pengurus organisasinya, di sana nanti akan diseleksi lagi perwakilan-perwakilan terbaik di organisasi tersebut masuk ke panitia PESPA tersebut ya. Mungkin kekuatannya bisa sampai 70 orang ya, karena kalau PESPA itu kita butuh anggaran sampai 170 jutaan Masya Allah, banyak banget. satu kali event itu ya. Misalnya kita dapat sponsor sekitar 6 sampai 70 juta ya dari pihak luar. Nanti baru kita dapat sumbangan dari peserta, orang tua dan seterusnya. Ya. Mungkin seolah kita tahun ini juga ada rencana nih. Iya, Pak. PESPA jilid keberapa? 8, Pak. Jilid 8 ya, saya Betul, juga Pak. lupa jilid 8. Kalau tidak ada arah yang melintang, target kita di awal Februari nih ya, karena sekarang kita bentuk pansel seleksi untuk, jadi ini menarik lagi nih Nay. Benar, Ya, Pak. pembentukannya panitia di event PESPA ini ya. Kalau sekolah lain mungkin ditunjuk ya siapa Ya, ketuanya langsung, Pak. ya. Oh enggak, lu aja yang jadi ketupelnya gitu ya. Kalau kita kan project officernya nih Iya, Pak. ya, di Semantri gitu ya. Nah, nanti di sekolah lain ambil tunjuk dia bentuk proposal. Semantri enggak. Semantri untuk mau jadi ketupel atau face officer tadi ya, dia harus siapkan tim dari bawah. Dia harus buat proposal dulu, buat perencanaan dulu apa yang rencanamu mereka adakan tahun ini ya. Nanti mereka akan diseleksi, namanya pansel lagi. Jadi ada pansel, panitia seleksi untuk ketua pelaksana event PESPA. Ya, ini baru jalan ini Nay. Insyaallah mungkin hasilnya keluar hari Selasa. Ya. Karena kemarin kita sempat libur ya. Iya, betul, Pak. Jadi sudah masuk 3 proposal tawarannya ya ke pansel. Kemudian pansel sudah laksanakan interviewnya ya, wawancaranya. Ya, kemarin peserta juga sudah paparkan ya apa tawaran lomba yang berbeda dengan yang lain. Tadi kita sudah diskusi juga. Mungkin besok Senin ketemu dengan Pak Dedel untuk jelasin ini tawaran dari siswa, nanti diputuskan sekitar Selasa ya, Pak. Oke, Pak. Nah, selain Vespa itu, Pak, apalagi sih event besar yang ada di Semantri, Pak? Ya, kita kan punya satu prodi itu sekitar efektifnya itu sekitar 10 bulan ya. Iya, Pak. Karena kita juga ada ujian, lalu kemudian ada libur ya, ada juga puasa gitu ya. Cuma puasa tidak mengganggu. Tapi termasuk ke dalam waktu yang tidak boleh diganggu untuk lomba. Jadi Semantri itu selain dari festival tahunannya, lalu kemudian ada ini kesepakatan ini dibuat 2018 oleh senior ya. Mereka ngangkat temanya Mubes gitu.
MUBES itu musyawarah besar OSIS, organisasi maksudnya, dulu OSIS MPK, sekarang menjadi organisasi se-Kabupaten Pesisir Selatan. Sekabupaten, Pak. Se-Kabupaten. Jadi ada satu waktu nanti ketua OSIS, ketua organisasi yang ada di sekolah-sekolah di kabupaten tingkat MA ya, SMA, SMK, MAN gitu ya. Nanti mereka bakalan diundang ke sini, lalu kemudian diinapkan selama 3 hari untuk kolaborasi, ya. Jadi kalau dulu kita di zamannya Abah ya, Iya, Pak. itu kami dibatasi oleh ruang-ruang kelas, pagar-pagar sekolah, ya, sehingga ketika melihat logo sekolah lain itu adalah lawan gitu, ya, itu adalah musuh, itu saingan. Betul, Pak, betul. Bahkan jangankan sekolah lain, kelas saja itu kan kita menganggap teman ini lawan nih, karena kita mau juara 1 di kelas gitu ya. Nah, konsep dari Merdeka Belajar ini keren nih, naik dari Mas Nadiem ya, Menteri Pendidikan kita. Beliau bilang ya, salah satu tantangan ke depan yang harus segera anak muda taklukkan adalah kolaborasi. Betul, Pak. Ya, kita tidak boleh lagi menganggap kita bisa hebat sendiri, nggak bakalan bisa. Kita harus berkolaborasi, bekerja sama untuk menaklukkan tantangan 2045, target visi Indonesia kita. Maka dari itu beranjak senior-senior kita sebelumnya memikirkan gimana nih kita bisa kenal dengan ketos yang lain gitu, agar kita bisa bangun ruang kolaborasi gitu. Nah, makanya Semantri ngadakan MUBES tadi 3 hari di sini. Ya, tentu ada schedule kegiatannya ya. Iya, Pak. Tapi lebih banyak mereka berdiskusi. Apa sih yang mereka lakukan ke depan? Apa yang ingin mereka mimpikan ke depan bersama, ya, sehingga nanti ketika mereka kenal di dunia pendidikan lebih tinggi, katakanlah di universitas, mereka tidak asing lagi. Mereka udah lihat, oh deh, itu teman saya, itu saudara saya, kita udah pernah ketemu dan di satu waktu gitu. Nah, dan biasanya peserta itu sekitar 80 orang satu kali kegiatan. Dari seluruh SMA yang Iya. ada di Kabupaten Pesisir Iya. Selatan, Pak. Kita kalau tidak salah mungkin akurat datanya bisa kita cari nanti, ada sekitar 24 sekolah SMA SMK, kemudian ditambah dengan MAN ya. Ya sekitar 35 sekolah lah yang kita undang untuk kegiatan tersebut. Oke, Pak. Baik. Apakah di MUBES itu juga nanti akan dilaksanakan pansel dan memilih dari terbaik dari yang terbaik? Nah, itu Tinai. Kita bicara tentang kualitas. Nah, kenapa ada jam tangan Naila harganya bisa mahal sekali gitu ya? Atau kenapa handphone Naila ini harganya bisa mahal ya? Kalau handphonenya palingan 3 juta gitu ya, 4 juta. Tapi kenapa Naila bisa mahal? Karena handphonenya Naila itu diproduksi dengan jumlah sedikit, peminatnya banyak. Ini peminatnya sedikit, diproduksi jumlahnya banyak, sehingga harganya turun nih. Ya, Naila peminatnya banyak, produksinya dikit. Maka kita lihat ya, iPhone ya, Iya, itu Pak. kan ketika dia muncul tipe terbaru kan sempat antri panjang tuh ya. Iya, Pak. Karena mereka melihat ini ada kualitas gitu. Sama tuh ya. Ya, kita tawarkan peminatnya banyak menjadi panitia, lalu kemudian kuota tersedia sedikit, maka kita dapat orang-orang berkualitas. Ya, jadi rencananya MUBES juga bakal ada pansel yang menyeleksi panitia gitu. Nah, mungkin teman-teman semantrian yang lagi nonton ini bisa bersiap-siap untuk ikut seleksi ketupel MUBES ya teman-teman sekalian. Iya. Mbak, lanjut nih mungkin bergeser dari event dan tentang OSIS, Mbak. Nah, pengen nanya apa sih Mbak momen yang paling berkesan sama Abah jadi pembina organisasi? Ya, udah ditunjuk tuh 2016 kalau tidak salah. 2016. Jadi sekitar berapa tahun tuh, Nay? 6, Mbak. Mau 7 lah ya. Ya, mau 7, mau 7. 2022 6 ya. Tentu Abah ketemu dengan generasi terbaik. Ya, betul. Abah sepakat setiap masa setiap orang ada masanya, Setiap masa ada. ada orangnya gitu ya. Dan setiap masa punya orang terbaik di dalamnya. Ya, tentu Abah tidak boleh bandingkan satu generasi ke generasi setelahnya yang lainnya.
karena mereka dihadapkan dengan kultur, budaya, perkembangan zaman yang berbeda. Dulu ada pernah senior kita dapat izin ya pakai Android pesan kegiatan ya. Tentu tidak sama dengan sekarang yang tidak boleh pakai Android lagi gitu ya. Tapi kalau bicara tentang momen gitu, kita pernah diprotes oleh tidak hanya siswa tetapi juga guru-guru ketika mengangkat salah satu ketua pelaksana yang di mata siswa yang lain barangkali ya dan guru-guru, anak ini tidak punya kualitas untuk itu ya, dia tidak mencukupi, kualifikasi tidak cukup untuk seorang ketua pelaksana Vespa gitu, ya. Dan itu sempat diprotes ya ketika disampaikan ke Abah oleh Pansel, gimana nih Pak, ternyata ini dan itu begitu ya, diprotes ini dan seterusnya ya, kita sampaikan waktu itu nih ya, kita harus berikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah ya. Ada kalanya orang ini ketika diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan, muncul potensi. Mungkin selama ini dia terkurung di potensinya karena tidak ada panggung untuknya tumbuh gitu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi ya kita laksanakan event, saya bilang kalian siap untuk kabupaten atau eventnya provinsi gitu untuk lomba-lomba. Justru dia sebagai seorang ketua yang dipilih, kami juga lokal siap untuk nasional. Jadi kita pernah angkat event nasional bareng dia. Ya, tapi memang melalui online gitu ya, pada masanya tidak bertatap muka langsung gitu. Dan apa yang kita lihat ya, ketika orang-orang memprotes dan dilihatkan kualitas dari hasil kerjanya, dan kita masih ingat waktu itu ya, anggota yang sendiri yang coba menjadi lawan, bukan lawan ya, yang coba menjadi penusuk gitu, duri dalam daging gitu ya. Dan karena mungkin ya, kita tidak tahu ya apa yang terjadi, tapi yang pada akhirnya dia melihatkan loyalitas, totalitas, kerja keras, dan mampu mendorong teman-teman yang lain dan membungkam ya image-image yang buruk tentangnya. Maka saya sepakat nih, kita harus berikan kesempatan kepada orang tumbuh sesuai dengan potensinya ya. Jangan pernah lihat orang dari casingnya saja, karena kadang-kala kita ketipu ya. Iya Pak, betul. Nih, apa bisa saja mereknya iPhone gitu ya, tetapi bukan iPhone gitu ya. Itu. Jadi kita ketemu dengan anak-anak ya, dia agak bukan bandel ya, tapi agak inilah di mata yang lain. Tapi malam-malam, subuh-subuh ya, kan kalau mau kegiatan itu kita harus siap ya kapanpun nih. Deadline-nya di desa ini. Betul, kita harus kirim surat ke seluruh sekolah-sekolah di kabupaten gitu. Harus besok gitu. Surat itu bukan surat selembar nih. Ada banyak, ada 8 rangkaian di sana, di copy dulu, dicetak, diamplopkan dan seterusnya. Ya, dia konsisten di sana. Dan akhirnya satu lagi tuh, keraguan orang-orang kepadanya adalah dia tidak punya kemampuan public speaking baik. Gimana dia mau pidato dengan di depan panggung besar ya? Karena kita biasanya kalau pembukaan Vespa itu kan kita ngundang banyak tamu dari luar gitu ya. Gimana dia nanti jangan malu-maluin gitu. Tapi waktu itu ya berkesan sekali ini, entah dari mana inspirasinya, tapi yang jelas paparannya dia tentang perjuangan angkat event, mulai dari persiapan, perencanaan, mencari sponsor dan seterusnya, dapat menyentuh yang hadir di sana. Dan kita masih ingat kepala sekolah kita waktu itu Pak Salim Muhaimin, sekarang beliau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan, menangis terharu gitu dari paparan seorang ketua. Dan tentu bagi kita itu luar biasa tumbuhnya di Semantri. Oke Pak, itu momen yang berkesan. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Pak, karena waktu juga sudah membatasi kita Pak. Apa harapan Abah bagi teman-teman Semantri semuanya terhadap organisasi di generasi-generasi selanjutnya? Ya, pertama kita harus sepakat untuk tumbuh bersama ya, Pak, sesuai dengan potensi kita masing-masing. Izinkan Abah nanti sebagai seorang pembina teman-teman ya, Anda semua, untuk menjadi merawat tumbuh kembangnya bibit tadi. Ya, kalau Naila bakatnya adanya di podcast ini gitu ya, izinkan Abah untuk terus membimbing
Kalau nanti teman-teman yang ada bakatnya di bidang hukum, bidang senias gitu ya, senian, kita izinkan Abah untuk terlibat bersama mengawalnya. Iya, Pak. Ya, ini penting bagi kita ya, karena setiap masa itu pasti ada punya tantangan sendiri di dalamnya. Iya, Pak. Abah bilang ke teman-teman Sumantri, Abah ucapkan terima kasih banyak bro ya, atas perjuangan kalian bertahan sejauh ini ya. Abah terlalu ini, Abah dan senior-senior di atas Abah, kami adalah generasi pendatang di prodenya ini, di masanya ini. Pribuminya justru kalian kan, ananda sekalian yang lahir langsung ketemu dengan dunia teknologi. Kami hidup di dua fase Iya, Pak. dulu di zaman otodidak gitu. Sehingga kami adalah orang pendatang di dunia ini. Kami orang pendatang saja ya. Itu ketika kehilangan gadget 5 menit, ini kami kemana ya, handphone tadi kemana ya gitu. Teman-teman mampu bertahan 2 minggu tuh Iya, Pak. ya, mampu bertahan 2 minggu berpisah dari yang namanya gawai ini. Itu luar biasa sekali ya. Bertahan di asrama jauh dari orang tua ya. Tentu ini menjadi perjuangan terberat gitu dari seluruh siswa Sumantri ya. Kemudian di tengah tuntutan pembelajaran yang sangat padat, kita harus menyisipkan waktu untuk tetap berorganisasi. Kita mau berbuat untuk sekolah, perjuangan untuk sekolah kadang itu salah Iya, Pak. ya. Niatnya baik, kadang itu salah, mungkin cara kita yang salah gitu ya. Dan harapan Abah ke siapapun yang hari ini ada di Sumantri, baik pengurus OSIS maupun tidak, ataupun kelas 10 yang sekarang gitu, pastikan ambil bagian dari momentum di masanya. Jangan menjadi debu, hanya mampir dikit lu datang angin terbang. Iya, Pak. Harus tancapkan kuku sehingga nanti siapapun yang hadir setelah kita, dia kenal ada Kak Naila dulu sekolah di sini. Ya. Jangan hanya sekedar dapat jasa udah pulang, jangan gitu. Ya. Karena kualitas seseorang tidak tentukan lagi dari jasa. Iya, Pak. Tapi kompetensi apa yang dimiliki sehingga dia bisa beradaptasi dan bersaing di dunia yang lebih besar. Dan terakhir, banyak event ke depan kita laksanakan ya, pastikan sehat selalu, Ya, jaga kesehatan ya, dan jangan juga menjadikan nilai-nilai sekolah kita turun ya, karena sibuk rapat, sibuk ini, enggak ada tuh ya. Karena di Sumantri itu Naila, anak-anak organisasi kita buktikan kita adalah orang-orang terdepan dari segi apapun. Kita terdepan dari akademik. Kita OSIS kita pernah lulus Olimpiade Sains Nasional. Masya Allah. Ya, pengurus-pengurus kita rata-rata utusan provinsi ya untuk Sains Nasional, lomba-lomba yang lain. Jadi nggak ada ceritanya masuk organisasi menurunkan prestasi akademik, nggak ada tuh. Ya kalau itu tidak kita pecat loh ya gitu ya. Nah, gitu tuh kira-kira. Oke, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, atas paparannya. Teman-teman semuanya, itu tadi harapan dari Abah buat kita semua ya, teman-teman. Harap diambil yang baik-baiknya ya. Terus kita lakukan bersama-sama. Mungkin segini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih telah menonton teman-teman Sumantrian semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke medsos kalian. Bye! Terima kasih ya.